Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, coba dicek di bawah bangkunya ada sampah apa tidak. Kalau ada, tolong dibuang ya. Oke, sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya, biar tahu siapa yang hari ini hadir dan tidak hadir. Oke. Aulia? Oke, hadir. Anissa? Oke, hadir. Fadilah? Oke. Rizky? Oke, hadir. Cika? Oke. Riana? Oke. Alhamdulillah semuanya hadir, berarti semuanya insya Allah dalam keadaan sehat dan sehat walafiat ya. Sebelumnya ada yang tahu kita hari ini tuh mau belajar tentang apa sih sebenarnya? Kita hari ini akan mempelajari mengenai aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, aktivitas manusia itu kan banyak sekali ya anak-anak ya. Menurut kalian itu apa aja sih yang termasuk aktivitas manusia itu? Nah, coba dibayangkan apa saja kegiatan kalian sehari-hari. Nah, itulah yang disebut sebagai aktivitas manusia. Setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan tersebut itu dinamakan kemampuan untuk berekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini bahkan menjadi sebuah kewajiban dari setiap manusia yang tinggal di muka bumi ini, dimanapun mereka berada. Seperti itu teman-teman. Jadi setiap manusia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya ekonomi. Seperti itu. Karena kenapa Bu? Karena dengan kegiatan ekonomi, manusia ini bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kan yang namanya manusia itu juga tidak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan sehari-hari. Seperti itu. Nah, untuk mencukupinya ini, manusia ini melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kebutuhan manusia itu termasuk apa aja Bu? Bisa dalam bentuk sandang, bisa dalam bentuk pangan maupun papan. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah mengenai aktivitas ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan aktivitas ekonomi itu? Nah, pernahkah kalian itu pergi ke pasar? Terserah, bisa pasar Wage, bisa pasar Kliwon, seperti itu. Apa yang kamu lihat di sana? Ya, jadi kita pasti akan mengetahui banyak sekali penjual maupun pembeli. Seperti itu. Mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang berjualan, ada yang berjualan sayur, ada yang berjualan baju, seperti itu. Nah, mereka semua itu sedang melakukan aktivitas ekonomi mereka. Jadi aktivitas ekonomi itu segala hal yang mereka lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu termasuk bekerja. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah tujuan dari kegiatan ekonomi. Apa sih tujuan dari kegiatan ekonomi itu? Coba Anissa. Apa coba? Nah, tujuan dari kegiatan ekonomi. Ya, hampir tepat ya. Lebih tepatnya tujuan dari kegiatan ekonomi ini adalah untuk menyediakan barang dan juga jasa agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yang kita pelajari adalah mengenai kegiatan pokok dalam berekonomi. Nah, apa saja sih yang termasuk kegiatan pokok dalam berekonomi itu? Kegiatan pokok dalam berekonomi itu ada 3, anak-anak. Ada yang tahu mungkin apa aja kegiatan pokok itu? Ya, coba Rizky, apa saja? Ya, benar sekali. Jadi, kegiatan pokok itu ada proses yang namanya produksi. Ada juga distribusi dan juga
konsumsi, seperti itu. Nah, dari tiga hal tersebut itu tadi yang disebutkan si Rizky itu tadi, itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan urutan dari kegiatan ekonomi yang diawali dari produksi, setelah itu distribusi, setelah itu konsumsi. Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan mempelajari kegiatan produksi dulu. Tunggu. Kalian boleh dicatat ya dari dari penjelasan ibu yang mungkin yang mungkin bisa dijadikan materi untuk hari ini. Oke, yang pertama adalah kegiatan produksi. Nah, menurut kalian kegiatan produksi itu apa sih? Mungkin ada yang tahu? Nah, jadi kegiatan produksi itu sebentar. Sebelumnya Ibu awali dengan contoh ya. Pernahkah kalian mendengar mengenai pabrik kecap manis kuda yang ada di Tulungagung? Pernah? Nah, itulah salah satu contoh tempat produksi kecap yang ada di Tulungagung. Maksudnya produksi ini jadi mereka itu mengolah bahan dari bahan mentah menuju barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti itu. Nah, kita kembali ke topik ya. Jadi, kegiatan produksi itu merupakan suatu proses pembuatan atau suatu proses mengeluarkan hasil tertentu. Nah, kegiatan produksi ini bertujuan untuk menghasilkan maupun menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau konsumen. Nah, maksudnya menambah nilai guna ini bagaimana, Bu? Nah, jadi seperti yang kita ambil contoh tadi, salah satunya itu adalah kecap, adanya pabrik kecap. Mereka itu kan mengolah dari kecap itu sebenarnya dari apa sih anak-anak? Kecap itu asalnya itu adalah dari kedelai. Nah, dari kedelai tersebut, barang tersebut kan sebenarnya kan belum memiliki nilai tambah pada saat dia hanya menjadi kedelai, seperti itu. Nah, setelah dia menjadi kecap, dia memiliki nilai tambah, seperti itu. Nilai tambah atau gunanya juga berbeda lagi dengan guna dari kedelai ini tadi. Fungsinya berbeda, seperti itu. Nah, untuk sisanya adalah pihak yang melakukan proses produksi itu tadi, itu dinamakan produsen, ya. Jadi, pihak yang melakukan proses produksi itu dinamakan dengan produsen, seperti itu. Aktivitas produksi ini bisa dilakukan dengan mengolah barang mentah ataupun setengah jadi. Ciri-ciri dari kegiatan produksi ini antara lain yaitu adanya proses pembuatan, lalu juga menghasilkan barang maupun jasa, lalu bisa dengan meningkatkan nilai guna barang atau jasa seperti yang telah Ibu sebutkan tadi. Itu. Nah, teman-teman di sini sudah paham bukan tentang apa sih proses produksi itu? Itu. Oke, untuk selanjutnya adalah mengenai proses produksi itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi dari proses produksi ini? Yang pertama itu adalah faktor produksi alam atau sumber daya alam. Faktor produksi alam merupakan segala sesuatu yang disediakan alam untuk dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Faktor produksi alam itu seperti tanah, air, tenaga alam, barang tambang, dan juga iklim. Nah, adanya iklim itu tadi juga mempengaruhi proses produksi itu tadi loh anak-anak ya. Jadi, misalkan di dalam proses produksinya itu juga membutuhkan iklim yang cocok atau yang pas dalam pembuatan sesuatu. Seperti itu. Misalkan apa, Bu? Misalkan pembuatan garam, seperti itu kan harus memiliki suhu dan harus berada pada cuaca yang pas dan tepat untuk menjemur garam, seperti itu ya. Untuk selanjutnya adalah faktor produksi tenaga kerja. Berarti di sini adalah sumber daya manusia. Faktor produksi tenaga kerja itu merupakan segala kegiatan manusia yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menciptakan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi adanya sumber daya manusia atau campur tangan manusia itu juga sangat
diperlukan di dalam proses produksi itu tadi. Oke, lalu selanjutnya adalah faktor produksi modal. Nah, dalam pengertian ekonomi sendiri, segala benda atau alat buatan manusia yang dapat digunakan untuk memperlancar proses produksi dalam menghasilkan barang atau jasa itu disebut modal. Nah, jadi adanya modal ini juga penting untuk melaksanakan yang namanya proses produksi. Itu kalau nggak ada modal, terus dari mana bisa dapat produksi yang bagus, yang sesuai dengan apa yang diinginkan, seperti itu kan. Oke, untuk faktor selanjutnya yang sangat mempengaruhi dalam proses produksi ini adalah faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Faktor produksi kewirausahaan itu apa sih, Bu? Nah, faktor produksi kewirausahaan itu adalah kemampuan intelektual seseorang untuk mengelola atau menyatukan ketiga faktor produksi di dalam suatu proses produksi. Ini hampir sama dengan faktor sumber daya manusia itu tadi ya, seperti itu. Untuk selanjutnya yang kedua, setelah melakukan proses atau kegiatan produksi, yang selanjutnya yang dilakukan adalah kegiatan distribusi. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, proses distribusi itu? Mungkin ada yang tahu, teman-teman? Nah, jadi proses atau kegiatan distribusi itu adalah proses menyalurkan barang hasil produksi kepada masyarakat. Jadi setelah barang-barang tadi udah selesai diproduksi atau dibuat, itu barang-barang tersebut disalurkan kepada masyarakat. Nah, hal tersebut disebut dengan proses atau kegiatan distribusi. Seperti itu. Kegiatan distribusi ini bertujuan agar barang tersebut bisa tersalurkan atau sampai kepada masyarakat yang membutuhkannya. Seperti itu. Nah, pihak yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan, mungkin ada yang tahu teman-teman? Nah, pihak yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Diingat-ingat ya, distributor. Jika kegiatan distribusi ini lancar, maka hal tersebut juga akan menguntungkan produsen dan juga konsumen. Seperti itu. Karena berarti penjualan dari produsen itu tadi lancar dan juga kebutuhan konsumen terpenuhi. Seperti itu. Ciri-ciri dari kegiatan distribusi ini apa saja, Bu? Ciri-ciri dari kegiatan distribusi ini antara lain adalah menyalurkan barang hasil produksi, itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan alat transportasi untuk menyalurkan barang dan melibatkan banyak pihak produsen maupun konsumen. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan contoh dari kegiatan produksi yang sangat marak di masa atau ketika pandemi COVID-19 ini. Nah, ya apa? Ya, bagus sekali. Untuk contoh lainnya mungkin ada yang tahu? Ya, jadi bisa kita lihat atau mungkin sering kita lihat, entah itu dari saudara kita atau dari ibu kita, biasanya itu kan banyak kan, karena efek dari COVID-19 ini mereka memilih untuk berbelanja secara online seperti itu. Jadi yang mengantarkan barang sampai ke rumah kalian atau rumah saudara kalian, nah itu akan adalah seorang kurir. Nah, jadi di sini seorang kurir tersebut itu adalah merupakan seorang distributor atau yang menyalurkan barang kepada konsumen, dari produsen kepada konsumen. Seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Ini adalah proses dari kegiatan ekonomi yang terakhir. Dari proses pembuatan kecap itu tadi, lalu dilakukan pengiriman barang kan ya. Lalu selanjutnya yang terakhir, siapa yang menjadi konsumennya? Jadi yang menjadi konsumen itu adalah masyarakat itu sendiri yang membutuhkan. Seperti itu, yaitu masyarakat yang akan mengonsumsi dari kecap tersebut. Seperti itu. Oh iya, konsumen itu apa sih, Bu? Yang menjadi konsumen tadi katanya. Lalu konsumen itu apa sih, Bu? Mungkin ada yang teman-teman ada yang tahu apa sih konsumen itu? Coba Cika, konsumen itu apa? Nah,
Lebih tepatnya, konsumen itu adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, sekarang baru kita ulas apa sih kegiatan konsumsi itu. Kegiatan konsumsi itu merupakan kegiatan menggunakan hasil produksi. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan di mana nilai guna barang berkurang untuk memenuhi kebutuhan. Seperti itu. Ciri-ciri dari kegiatan konsumsi ini apa aja, Bu? Mungkin ada yang tahu? Jadi, ciri-ciri dari kegiatan konsumsi ini, yang pertama, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, barang yang digunakan itu adalah barang konsumsi. Dan yang ketiga adalah barang yang digunakan ini bisa habis ataupun berkurang. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada juga faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dalam masyarakat. Apa aja itu? Di antaranya itu adalah yang pertama itu adalah penghasilan. Jadi penghasilan itu mempengaruhi tingkat konsumsi di masyarakat. Seseorang itu perlu memiliki penghasilan untuk melakukan kegiatan konsumsi itu tadi. Penghasilan tersebut digunakan untuk membeli barang ataupun jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri. Jadi semakin besar penghasilan seseorang, semakin besar penghasilan seorang konsumen, maka kemampuan konsumen tersebut untuk melakukan pengeluaran konsumsi itu juga akan semakin besar. Seperti itu. Untuk selanjutnya yang kedua adalah selera. Jadi adanya selera itu juga mempengaruhi tingkat konsumsi di masyarakat. Keputusan seorang konsumen untuk mengonsumsi barang ataupun jasa itu sangat ditentukan oleh selera konsumen tersebut, anak-anak ya. Jadi bila seseorang tersebut sangat menyukai suatu barang, maka ia akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Seperti itu. Untuk yang ketiga adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat itu adalah perilaku turun-temurun yang diyakini oleh masyarakat harus dilakukan. Misalkan di masyarakat Jawa, peristiwa kelahiran seorang bayi maksudnya itu selalu disertai dengan serangkaian upacara adat yang dilakukan sejak bayi, itu sejak masih dalam kandungan. Jadi mungkin memang ada adat yang namanya adat selamatan seperti itu kan ya. Bahkan hal tersebut juga dilakukan sampai beberapa bulan setelah sang bayi tersebut itu tadi lahir, seperti itu. Jadi semakin banyak upacara adat yang diyakini masyarakat, maka hal tersebut juga akan semakin menambah tingkat pengeluaran atau konsumsi dari masyarakat itu tadi. Seperti itu. Untuk yang keempat adalah mode. Nah, istilah mode ini terkait dengan sesuatu yang sedang hangat terjadi dalam suatu masyarakat. Lagi viral gitu loh ya. Jadi mode tersebut itu sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi yang ada di masyarakat. Pada umumnya yang paling mudah terpengaruh oleh mode tersebut itu adalah kalangan remaja. Itu seperti kalian sekarang ini. Paling mudah terpengaruh oleh mode, oleh misalkan gaya jilbab baru seperti pasmina, seperti kan termasuk mode kan ya anak-anak. Remaja ini anak-anak juga akan merasa ketinggalan ketika tidak mengikuti mode tersebut. Sementara untuk bisa mengikuti mode maka diperlukan dengan pengeluaran yang akan mendorong proses konsumsi kalian, seperti itu, yang lebih besar. Untuk yang kelima adalah faktor produksi alam atau sumber daya alam. Nah, faktor produksi alam itu merupakan segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dan dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Nah, faktor produksi alam itu terdiri dari tanah, air, tenaga alam, barang tambang, dan juga iklim. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai selanjutnya
pengaruh letak Indonesia terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, apakah letak geografis Indonesia ini mempengaruhi kegiatan ekonomi sih? Ya atau tidak? Coba Riana mungkin, apakah faktor atau kondisi geografis Indonesia itu juga mempengaruhi kegiatan ekonomi? Coba Riana. Iya, kalau menurut Riana iya. Kalau menurut Fadilah, apakah letak geografis Indonesia ini mempengaruhi kegiatan ekonomi, Nak? Ya, oke, akan Ibu jelaskan. Jadi, letak Indonesia ini juga mempengaruhi kegiatan ekonomi loh. Yang pertama loh, kenapa bisa begitu? Yang pertama itu adalah alasannya karena pengaruh keunggulan iklim terhadap kegiatan ekonomi. Tahukah kalian bahwa iklim yang ada di Indonesia itu adalah iklim apa? Coba Rizky. Ya, bagus sekali. Jadi, iklim yang ada di Indonesia itu adalah iklim muson tropis. Kenapa demikian? Karena wilayah Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Lalu artinya apa, Bu? Itu artinya bahwa kita berada di zona tropis, seperti itu. Nah, lalu apa dari keunggulan dari adanya iklim muson tropis ini? Apa sih keunggulan dari kita kok tempatnya itu di iklim muson tropis? Apa keunggulannya? Mungkin ada yang tahu, bisa angkat tangannya. Oke, jadi keunggulan dari iklim muson tropis ini itu yaitu adanya hujan yang cukup, tidak berlebihan. Lalu juga kondisi suhunya itu normal, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, seperti itu. Dan juga ciri-ciri yang lain adalah adanya musim hujan dan juga musim kemarau. Jadi musimnya itu hanya musim hujan dan musim kemarau. Walaupun di Papua sendiri itu ada di puncak tertinggi di Papua sana yang di situ juga turun salju. Namanya adalah puncak. Ada yang tahu mungkin anak-anak? Nah, namanya dihafalkan ya. Namanya adalah Puncak Jayawijaya. Seperti itu, yang terletak di Papua. Nah, hal tersebut itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan menyebabkan manusia dapat melakukan kegiatan ekonominya sepanjang tahun. Nah, misalkan nih ya, para petani dapat melakukan kegiatan pertanian sepanjang tahun. Dokter dan juga guru dapat bekerja sepanjang tahun tanpa terganggu oleh pengaruh iklim. Seperti itu. Mereka juga dapat bekerja dengan baik tanpa halangan yang disebabkan oleh iklim tadi. Jadi kita patut bersyukur ya, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia yang iklimnya sangat mendukung buat kita, seperti itu. Yang memadai, seperti itu. Oke, yang kedua adalah pengaruh keunggulan geostrategis terhadap kegiatan ekonomi. Nah, keunggulan geostrategis itu apa sih, Bu? Nah, keunggulan geostrategis Indonesia yaitu letak Indonesia yang berada di antara dua benua. Ada yang masih ingat benua apa yang menggapit Indonesia ini? Nah, jadi benua Asia dan juga benua Australia. Seperti itu. Dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dari posisi tersebut itu akan menyebabkan perdagangan bangsa-bangsa Asia dan juga Australia itu akan selalu melewati wilayah Indonesia. Seperti itu. Hal ini menyebabkan terjadinya kegiatan ekonomi di Indonesia terkait dengan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang sangat menguntungkan bagi Indonesia, seperti itu. Untuk yang ketiga adalah pengaruh keunggulan tanah terhadap kegiatan ekonomi. Nah, jadi kesuburan tanah itu anak-anak itu juga menyebabkan para petani di Indonesia itu dapat mengolah tanahnya untuk pertanian dan juga perkebunan dengan baik. Karena tanahnya yang subur dan mendukung untuk bercocok tanam, seperti itu.
Jadi pengaruh keunggulan iklim dan juga tanah itu mampu menghasilkan aktivitas produksi pertanian yang hasilnya itu bisa juga selain pertanian juga bisa perkebunan seperti itu. Bisa berupa padi dan menghasilkan bisa berupa padi ataupun sayur-sayuran. Untuk selanjutnya adalah peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Nah, kalau menurut kalian iptek itu apa toh? Ada yang tahu mungkin iptek itu apa? Singkatan dari apa? Coba angkat tangannya. Kalau mungkin ada yang tahu sih iptek itu apa? Nah, coba di sini ada Fadilah. Apa coba? Nah, iptek itu apa? Nah, iptek itu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, apakah iptek itu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi? Jawabannya sangat berpengaruh loh, anak-anak. Yang pertama, itu pengaruhnya ada di bidang produksi. Kita bandingkan dengan zaman dahulu ya. Jadi, pada zaman dahulu, manusia ini hanya bisa memproduksi makanan dengan memasaknya dengan api ya, dengan api dan juga kayu dan juga peralatan sederhana buatan tangan. Misalnya itu bisa terbuat dari kompornya itu ya, bisa terbuat dari tanah liat seperti itu. Namun pada saat sekarang atau pada zaman sekarang ini manusia itu dapat memproduksi makanan dalam jumlah yang sangat besar seperti produk fashion, bahkan teknologi canggih seperti ponsel pintar, komputer, mobil, kereta cepat, dan juga pesawat. Nah, itu dalam proses produksinya. Iptek ini membuat manusia mampu menciptakan berbagai macam mesin yang dapat mendukung proses produksi mereka. Itu. Jadi dari adanya mesin itu membuat produksi itu menjadi lebih cepat, lebih banyak, lebih presisi dan juga lebih mudah seperti itu. Namun dengan adanya mesin ya, kalau menurut ibu itu juga ada sisi negatifnya, yaitu pekerjaan manusia itu menjadi semakin berkurang juga. Yang sebelumnya kebanyakan kan mereka kan menggunakan tenaga manusia ya dalam membuat barang-barang. Tapi sekarang sudah menggunakan mesin, semuanya serba mesin seperti itu. Untuk selanjutnya adalah proses distribusi. Barang-barang yang telah diproduksi ini tadi akan didistribusikan kepada konsumen. Nah, dengan adanya iptek, manusia ini bisa mengirim barang jarak jauh dalam waktu yang sangat cepat, bisa dinilai seperti itu. Distribusi yang semakin mudah itu membuat perekonomian juga semakin berkembang. Misalnya itu adalah misalnya saat kalian membeli barang yang hanya ada di Jepang melalui online shop atau all shop dan dikirim menggunakan paket. Seperti itu ya. Dan juga kamu juga dapat berjualan hingga ke luar negeri karena teknologi transportasi yang sudah sangat canggih. Jadi kita juga mudah untuk jalan-jalan ke Eropa, mau jalan-jalan ke Afrika, bisa juga asalkan uangnya ada. Oke, untuk selanjutnya, iptek itu juga membuat suatu negara dapat mengembangkan perdagangannya ke luar negeri melalui ekspor komoditas, sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu negara. Adanya ekspor itu. Untuk yang ketiga adalah proses konsumsi. Nah, iptek ini memudahkan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Jika dahulu kita harus mendatangi pedagang untuk mendapatkan barang, sekarang cukup melewati internet yang diakses, apalagi sekarang sudah ada Shopee, udah ada Tokopedia, kan lebih mudah lagi gitu ya dalam proses konsumsi itu tadi. Itu perkembangan teknologi tersebut juga memungkinkan kita untuk membeli barang dari negara yang jauh dalam waktu yang singkat dengan keamanan barang yang terjaga selama pengiriman. Seperti itu loh ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya bisa dibuka bukunya. Oke, di situ kan ada soal latihan ya. Dikerjakan ya. Halaman
19 di buku paket. Nah, setelah nanti dikerjakan, dikumpulkan ke ibu ya, nanti akan ibu beri nilai, lalu akan ibu bentuk kelompok. Untuk menjawabnya ini jangan saling mencontek ya, jadi dijawab sepaham kalian gitu. Nanti akan ada soal lagi. Ibu kasih waktu, karena soalnya 10 ya, ibu kasih waktu 20 menit. Dan soalnya juga pilihan ganda di sini. Oke. Oke anak-anak, jadi semuanya sudah dikumpulkan ya. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Oke, jadi ibu akan menyimpulkan, memberikan kesimpulan kepada kalian mengenai apa sih materi yang berhasil atau yang sudah kita bahas hari ini, yaitu mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kita ulas kembali ya. Jadi aktivitas ekonomi itu apa sih? Nah, aktivitas ekonomi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya atau untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu aja nggak apa-apa. Oke, untuk selanjutnya adalah kegiatan pokok ekonomi. Nah, kegiatan pokok ekonomi tadi ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu adalah kegiatan produksi, dan yang kedua adalah kegiatan distribusi, dan ketiga adalah kegiatan konsumsi. Nah, orang yang melakukan distribusi tadi disebut apa? Mungkin ada yang masih ingat? Ya, bagus. Aulia apa? Oke, jadi orang yang melakukan kegiatan distribusi itu disebut dengan distributor. Bagus sekali. Kalau konsumsi, coba Rizky apa? Oke, jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Oke, terima kasih ya Nana atas perhatian kalian dan semangat kalian belajar untuk siang hari ini. Untuk tugasnya tadi kan sudah dibagi ya kelompoknya. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Kalian boleh bertanya di situs internet. Tapi jangan lupa untuk menuliskan sumbernya juga. Kalian tuh dapat materi tersebut atau dapat jawaban tersebut itu sumbernya dari mana? Misalkan kalian mencari ya, misalkan dampak negatif dari iptek di bidang ekonomi, seperti itu ya. Jadi nanti kalian tulis sumbernya, kan biasanya di atas ada itu ya alamat web yang ada tulisannya www. Nah itu kalian tulis di situ di bawahnya sumbernya itu, jadi dia di situ itu sumbernya. Tapi kalian cari sumbernya itu yang valid atau yang baik ya. Jadi dalam artian di sini kalian bisa cari sumbernya itu melalui Wikipedia, itu nggak apa-apa, atau mungkin ruang guru juga tidak apa-apa. Oke anak-anak, mungkin ada yang masih bingung atau pengen ditanyakan ke ibu? Baik, sepertinya tidak ada ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya anak-anak. Baik, ibu tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.